Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mister doakan semoga anak-anak dan keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya terhindar dari yang namanya COVID-19. Anak-anak, Mister akan selalu mengingatkan bahwasanya ketika kalian melaksanakan pembelajaran PJOK, kalian harus menggunakan pakaian dan sepatu olahraga. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Anak-anak, untuk video lebih lengkapnya, yuk mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Untuk materi kali ini, yaitu tentang jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari. Silahkan rangkuman ini ditulis di buku tugas kalian masing-masing. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari. Adapun nilai karakter yang diharapkan dalam proses pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mandiri, siswa dapat bertanggung jawab, siswa dapat disiplin, terutama dalam pengerjaan tugas PJOK dan tugas yang lainnya. Literasi materi, mengenal jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari. Cedera merupakan kerusakan pada struktur ataupun fungsi tubuh akibat tekanan fisik yang berlebihan. Dalam aktivitas sehari-hari dapat terjadi cedera seperti luka iris ataupun sayatan, luka memar, luka lecet, luka tusuk, luka gigitan, luka bakar, dan cedera otot. A. Luka iris ataupun luka sayatan. Bagaimana terjadi luka iris? Luka iris terjadi ketika sulit terkena benda tajam. Luka iris terjadi saat kita menggunakan pisau, menginjak pecahan kaca, ataupun benda tajam yang lainnya. Luka iris tidak boleh disepelekan karena dapat menimbulkan infeksi. B. Luka memar. Luka memar terjadi karena bagian tubuh terkena benturan benda keras dengan tekanan keras. C. Luka lecet. Luka lecet terjadi akibat permukaan kulit tergesek dengan permukaan yang kasar. Luka lecet umumnya lebih sakit ataupun lebih perih daripada luka iris. D. Luka tusuk. Luka tusuk diakibatkan benda berujung runcing ataupun berujung tajam. E. Luka gigitan. Bagaimana bentuk luka gigitan akibat gigitan binatang? Tentunya sangat menyakitkan. Luka gigitan diakibatkan oleh gigitan. Maksudnya gigitan lebah ataupun gigitan binatang. Ya, ataupun mungkin bisa jadi digigit oleh manusia itu sendiri. Yang terakhir yaitu ada yang namanya luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan pada kulit yang disebabkan oleh panas, oleh listrik, oleh gesekan, ataupun oleh radiasi. Nah, anak-anak, ini merupakan hal yang sangat penting bagi kalian untuk diketahui. Berikut merupakan cara penanggulangi jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari. Yang pertama, ada yang namanya luka iris ataupun sayatan. Cara menanggulanginya yaitu melakukan pertolongan pertama pada luka iris ataupun sayatan sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan luka dengan air. Kemudian, taburkan obat antiseptik ataupun luka. Yang ketiga, pasangkan plester pada luka agar mulut luka tertutup rapat. Jika diperlukan, pasang pembalut dan tekan pada luka untuk menghentikan pendarahan. Maksudnya pembalut di sini adalah pembalut menggunakan kain, jadi luka tersebut dibalut oleh kain ataupun oleh plester secara rapat agar darah yang keluar tidak terus keluar ya. Yang selanjutnya ada luka memar.
Luka memar dapat disembuhkan dengan perawatan sederhana. Tahapan mengobati luka memar adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompres bagian memar dengan air dingin ataupun dengan menggunakan es sekitar 10 menit. Bagian memar sedikit ditekan untuk mengurangi pembengkakan. Cara ini dilakukan jika luka memar tanpa terjadi pendarahan. Yang selanjutnya, jika terjadi pendarahan pada luka, kompres bagian memar dengan air hangat terlebih dahulu selama 15 sampai dengan 20 menit. Tujuannya agar pembuluh darah melebar dan aliran darah ke bagian tubuh yang luka lancar. Dengan demikian, proses penyembuhan bisa relatif lebih cepat. Kemudian, setiap 3 jam sekali, ulangi mengompres dengan air dingin dan panas secara bergantian. Yang selanjutnya yaitu luka lecet. Nah, cara pertolongan pertama pada luka lecet adalah sebagai berikut. Cuci kulit yang lecet dengan air dan obat antiseptik. Gunakan kain kasa untuk mengelap kulit yang lecet. Kemudian, bersihkan tanah ataupun pasir yang menempel hingga bersih. Tekan bagian lecet dengan menggunakan kasa yang bersih untuk menghentikan pendarahan. Kemudian, tutup luka dengan plester pembalut lebar untuk menutup luka di sekelilingnya. Anak-anak, kalian juga perlu mengetahui bahwasanya tidak hanya menggunakan obat kimia untuk menghentikan pendarahan ataupun mengurangi resiko cedera dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga kalian bisa menggunakan obat-obatan tradisional dengan menggunakan tanaman-tanaman yang ada di sekitaran rumah. Sebagai contoh, kalian bisa menggunakan obat yang namanya tanaman babadotan. Ya, bila kalian tidak tahu yang namanya babadotan, silahkan kalian cari di Google. Itu berfungsi untuk menghentikan pendarahan. Cara penggunaannya yaitu dengan cara dikucek ataupun digelang-gelang. Nanti setelah keluar air, nah kemudian babadotan tersebut ditempelkan kepada area kulit yang luka. Nah, kemudian kalian juga bisa menggunakan tunas pisang. Ya, tunas pisang yang kecil sekitaran 1 jengkal tangan dewasa. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai obat untuk menghentikan pendarahan. Ya, dengan cara potong tunas yang kecil pada bagian pohon pisang, kemudian getahnya ditempelkan pada bagian yang luka. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya ada yang namanya daun binahong. Ya, daun binahong bentuknya seperti bulat. Nah, kurang lebih seperti buah apel. Fungsi dan kegunaannya. Nah, kegunaannya digunakan untuk mengompres bagian area yang memar. Ya. Kemudian cara penggunaannya sama dengan menggunakan daun babadotan, yaitu kalian digalang dulu ataupun diremas airnya ataupun daunnya sehingga keluar air, kemudian ditempelkan kepada area yang luka. Sekian video pembelajaran PJOK kali ini, semoga bermanfaat dan semoga anak-anak semua dapat melakukannya dengan baik. Anak-anak, jangan lupa selalu terapkan 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Untuk tugasnya, yang pertama, silahkan rangkum materi yang ada pada video ini. Yang kedua, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran PJOK kali ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan.
Silahkan rapihkan kembali barang-barang yang telah kalian gunakan barusan. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah terlibat dalam pengerjaan tugas ini. Salam sehat, salam olahraga, tetap semangat, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Alright.